Selamat pagi pemirsa, saya sudah bersama dengan Bang Akmal Marhali, Koordinator Save Our Soccer. Selamat pagi Bang, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi. Oke. Salam duka untuk sepak bola Indonesia. Baik, ini memang selama 24 jam ini memang sedih semua kita Bang. Betul, betul. Oke. Akhirnya Pak Ganjar kemarin itu kasih statement bahwa dia juga menyesal begitu. Kita dicabut status tuan rumahnya. Tanggapan Abang? Ya, kalau seperti itu mah tidak perlu Pak Ganjar, saya juga bisa menyampaikan itu semua. Bedanya kan saya ini masyarakat umum, sementara Pak Ganjar adalah pejabat publik yang punya tanggung jawab. Nah ini yang membedakan, kalau kemudian semua menyesal, kita menyesal, lalu siapa yang mau bertanggung jawab? Jangan sampai kemudian setiap ada kasus semua terlupakan begitu saja. Ini bangsa Indonesia mau dibawa kemana moral bangsanya gitu. Harusnya ada yang bertanggung jawab terhadap kasus ini. Kita nih udah di depan mata loh. Mau jadi tuan rumah, tiba-tiba batal. Sekarang lagi dicari alibi, bahkan yang salah seolah-olah FIFA. Gitu kan. FIFA membatalkan kita jadi tuan rumah. Oh, kita yang membatalkan diri. Kita tidak memenuhi syarat-syarat yang setelah disepakati bersama-sama. Kita ini melanggar komitmen. Terus kenapa pelanggaran komitmen itu kemudian membuat kita seolah-olah terzolimi? Ini kan bangsa yang, apa ya, kita ini menjadi bangsa yang tidak mampu untuk kemudian tidak mampu untuk berbuat yang lebih baik. Jadi kita menyederhanakan masalah dan mengajak orang berpikir dengan pikiran tradisional kita, sementara ini event-event dunia loh. Yang 30 tahun ke depan belum tentu Indonesia bisa menjadi tuan rumah. Oke, Bang. Jadi kalau menurut Abang itu siapa yang harus tanggung jawab? Yang pertama yang harus bertanggung jawab ya panitia pelaksana tentunya ya. Bagaimanapun ini kan kaitannya dengan panitia pelaksana. Dan panitia pelaksana itu kan ada ada panitia pelaksana pusat, ada panitia pelaksana daerah atau lokal. Nah ini mereka yang harus bertanggung jawab, itu yang pertama. Yang bertanggung jawab panitia harus menyampaikan permintaan maaf. Yang kedua, siapa yang kemudian menyebabkan event ini batal, itu juga harus bertanggung jawab. Seperti misalnya kan ini dimulai dari pernyataan dari Gubernur Bali Iwayan Koster yang menyatakan menolak kehadiran Israel, padahal Bali adalah tuan rumah penyelenggaraan undian atau drawing Piala Dunia. Sekarang bagaimana kemudian drawing ini mau dilaksanakan kalau Balinya tidak mau menerima salah satu peserta? FIFA itu menganut asas bahwa semua anggotanya punya kedaulatan penuh. Jadi tidak bisa diintervensi kecuali memang mendapatkan sanksi dari FIFA. Nah kan tidak ada yang mendapatkan sanksi dari FIFA, maka semua harus bisa dalam posisi setara mengikuti semua event-event yang dilakukan oleh FIFA. Sama saja misalnya Palestina pun kalau dia lolos Piala Dunia, dia berhak untuk lolos dan tidak bisa kemudian kita semau-mau kita. Nggak boleh yang ini ikut, nggak boleh yang ini ikut, yang boleh ini saja. Kita ini anggota FIFA, maka kita harus mematuhi aturan-aturan FIFA. Gitu. Oke. Bang, Abang meminta mereka-mereka yang bertanggung jawab ini minta maaf gitu ke publik Indonesia. Betul. Begitu. Tapi kan sudah terlambat juga Bang maksudnya. Saya pikir buat apa minta maaf lagi jadi? Ya ini kan sebagai seorang pemimpin, permintaan maaf adalah suatu hal yang harus dilakukan. Jangan sampai kemudian lempar batu sembunyi tangan. Dia yang bikin masalah, kemudian seolah-olah dia yang jadi pejuang. Ini kan yang menjadi problem bangsa kita ini. Oh kita juga sedih, kita sedih semua. Semua sedih, tapi kemudian pertanggungjawabannya berbeda-beda. Kita sebagai masyarakat sedih, kecewa karena kita tidak bisa nonton Piala Dunia. Tapi pejabat itu kemudian membuat kita yang membuat seluruh rakyat Indonesia menjadi batal nonton Piala Dunia harusnya bertanggung jawab. Saya bahkan menyatakan kalau bukan cuma sekedar permohonan maaf, kalau bisa gitu kan secara gentleman mundur dari jabatannya karena tidak mampu menjalankan amanat yang sudah diberikan. Satu poin yang kemarin disampaikan Pak Ganjar adalah bahwa sebenarnya sudah ada usulan untuk co-host. Ada win-win solution lah, katanya sih seperti itu. Apakah semudah itu untuk merubah kesepakatan dengan FIFA gitu Pak? Iya, saya tuh kadang-kadang kita itu mengajak orang berpikir dengan pola pikir kita yang sangat sederhana dan menggampangkan masalah gitu. Seolah-olah kita pindahkan ke Singapura. Beres gitu. Oh, kalau dipindahkan ke Singapura memang tidak ada syarat-syarat dari Singapura. Kalau seperti itu Singapura bilang, enak saja lu yang punya jadi tuan rumah, gua yang jadi jadi co-host. Kalau gitu gua juga tuan rumah dong, harus jadi peserta. Indonesia itu lolos Piala Dunia itu karena jadi tuan rumah. Kalau nggak jadi tuan rumah nggak akan lolos Piala Dunia. Itu yang harus dijadikan sandaran. Jangan jangan seolah-olah kita ini menguasai FIFA. Kita ini menguasai semuanya. Kita ini negara adidaya yang bisa atur-atur orang sembarangan gitu. Padahal kita aja mengatur diri kita nggak bisa gitu. Sangat-sangat sangat naif lah menurut saya alasan-alasan pejabat-pejabat itu semua. Kalau saya ingin mengatakan bahwa ini semua kita gagal Piala Dunia karena ketika sepak bola digiring ke arah politik, maka kita akan
mengalami kehancuran. Benar, politik dengan sepak bola, dengan olahraga bisa bersinergi, tapi ketika dibenturkan maka tunggu saat-saat kehancuran, dan kehancuran itu dirasakan Indonesia gitu. Kita ini sekarang bukan cuma sekedar nggak bisa melaksanakan Piala Dunia, tapi ke depan akan ada sanksi dari FIFA, dan negara-negara lain akan lihat Indonesia ini negara yang nggak punya komitmen. Jadi bukan cuma sekedar olahraga, bisa jadi hubungan bisnis, hubungan sosial, budaya. Kita tuh dianggap sebelah mata oleh negara-negara lain karena tidak punya komitmen. Apakah ini dipikirkan oleh politisi kita? Saya pikir enggak itu. Mereka hanya berpikirkan bagaimana naikin elektabilitas, bagaimana pencitraan dan sebagainya, yang pada akhirnya sebenarnya pencitraan yang mereka lakukan blunder, tapi kemudian mereka menganggap bahwa mereka tidak bersalah. Ini luar biasa orang-orang seperti ini. Berarti Abang memang melihat kegaduhan kita di sini itu memang ada politisasi begitu ya, Bang ya? Bukan ada, bukan mengira-ngira, udah fakta gitu. Sudah kan. fakta. Sudah fakta. Sekarang kan gini, kalau kemudian kita mau menolak kehadiran Israel, harusnya dilakukan jauh-jauh hari pada misalnya 1 Juli 2022, itu kan sudah dinyatakan Israel lolos sebagai runner-up Piala Eropa U19. Dari situ harusnya sudah ada perbincangan dengan FIFA. Kenapa FIFA kemudian marah sekali, bahkan ketika tidak menganggap apa yang disampaikan Pak Jokowi dalam pidatonya, gitu kan. Kemudian mungkin tidak menganggap surat yang dibawa Pak Erick Thohir dari Pak Jokowi jaminan bahwa Indonesia menerima Israel, karena sudah kadung marah gitu kan. Dipermainkan, FIFA organisasi besar dipermainkan oleh Indonesia yang dari awal sudah komitmen jadi tuan rumah, tapi tiba-tiba di tengah jalan melakukan hal-hal yang tidak diharapkan gitu. Sekarang gini loh, mungkin pikiran orang Indonesia gini, udahlah kita injury time aja, kita mainkan ini politiknya gitu kan, nggak mungkin kita dipindahin. Kenapa? Karena FIFA pasti sulit cari tuan rumah. FIFA itu tidak penting Indonesia jadi tuan rumah, dan tidak rugi Indonesia tidak jadi tuan rumah. Yang rugi justru Indonesia. Kenapa? Karena FIFA masih punya ratusan anggota yang siap jadi tuan rumah, dan sekarang kita ini baru menyesal belakangan gitu kan. Ketika kemudian nanti ada lagi pejabat-pejabat kita, Wakil Ketua Umum PSSI juga menyampaikan, sekarang kita berpikir bagaimana kita tidak disanksi, sekarang kita berpikir bagaimana tim nasional U20 ini bisa tampil di Piala Dunia. Sepertinya otaknya nggak ada yang nyambung gitu kan. Bagaimana bisa tampil di Piala Dunia, orang kita dikasih kesempatan jadi tuan rumah, kita batalkan, kemudian kita mau main di tempat lain. Ya nggak bisa. Oke, Bang, itulah kenapa kemarin Abang juga di media menyebutkan bahwa percuma saja lobby-lobby FIFA, karena FIFA sudah punya statement juga. Betul. Jadi lobby-lobby ini saya pikir akan membuat FIFA makin geram gitu kan. Apalagi kemudian sampai FIFA dipersalahkan bahwa mereka ini yang menyebabkan kita kita gagal jadi tuan rumah. Jadi kita ini budaya cuci tangannya lebih hebat dibanding budaya melaksanakan aturan-aturan dan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Dan saya pikir PR ke depan bangsa kita ini adalah bagaimana bangsa kita ini bisa menjadi bangsa yang punya komitmen dalam segala aspek gitu kan. Yang satu, yang kedua, bangsa yang satria, yang ketika kemudian salah maka pemimpinnya menyatakan permohonan maaf. Sesederhana itu sebenarnya, minta maaf kepada rakyat apa salah sih gitu. Enggak merugikan, bahkan membuat citra mereka bahwa mereka adalah pejabat-pejabat yang memang betul-betul bertanggung jawab kan. Kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ro'iyatihi gitu kan. Setiap pemimpin itu dipertanyakan dan dimintai pertanggungjawabannya. Sekarang kalau kemudian kita sedih atas kecewa atas gagalnya tuan rumah, kemudian udah kita harus kepala tegak dan sebagainya. Hanya cukup semacam itu. Banyak kasus-kasus sepak bola yang tidak pernah selesai hanya gara-gara kita permisif gitu kan. Kanjuruhan tidak selesai. Karena apa? Karena kita menganggap permasalahan sederhana. Sekarang Piala Dunia yang depan mata selesai karena dianggap permasalahan sederhana. Sekarang kita sudah bermimpi misalnya pejabat-pejabat kita, nanti kita bikin event baru yang berbeda. Kalau kita disanksi FIFA, siapa yang mau datang negara-negara lain? Nggak ada itu gitu. Oke, Bang. Jadi sekarang muncul opsi Argentina. Maju. Ini kan juga akhirnya tadi sesuai dengan pernyataan Abang, kita menganggap bahwa nggak mungkin FIFA tiba-tiba membatalkan karena mereka butuh kita. Betul. Tapi ternyata kita melihat Argentina maju gitu. Iya, jadi kan gini, ada juga yang beranggapan gini, ya siap tuan rumahnya nanti kita ikut juga gitu kan. Ya nggak mungkin lah, masa peserta Piala Dunia jadi 25, Argentina jadi tuan rumah saja nggak ikut serta, yang nggak mungkin bisa gitu. Jadi ini confirm Argentina akan menjadi tuan rumah dan kita tidak ikut. Nah kemudian ke depan karena kita sudah menyakiti perasaan FIFA punya kedaulatan dan FIFA punya wibawa, pasti kita disanksi. Kenapa? Karena ini juga akan menjadi pelajaran buat anggota FIFA lainnya bahwa suatu waktu ke depan, lu jangan kayak Indonesia loh. Gitu kan, nanti jadi tuan rumah Piala Dunia tiba-tiba membatalkan sepihak. Kita jadi contoh yang buruk. Jadi contoh yang buruk dan kalau gitu pasti disanksi. Kenapa? Kalau FIFA nggak kenakan sanksi, maka FIFA akan dipertanyakan
kepada para anggotanya semuanya. Oh itu orang yang bikin komitmen, yang tidak komitmen kok nggak diapa-apain gitu. Baik. Pasti ada sanksi. Nah, berhubung kita menyinggung soal Argentina, ini juga ada informasi gagal Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 membuat Argentina, pemirsa, ini mencalonkan diri menggantikan posisi Indonesia. Dari 3 negara kandidat, Argentina menjadi kandidat terkuat untuk menggantikan posisi tuan rumah. Meski sebenarnya belum ada pengumuman resmi negara mana yang menjadi pengganti Indonesia sebagai tuan rumah, beberapa negara dinilai siap menjadi host turnamen tersebut. Argentina menjadi salah satu kandidat terkuat pengganti Indonesia sebagai tuan rumah. Presiden FIFA, Gianni Infantino, menjelaskan bahwa Argentina sudah mengajukan pencalonan tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Bahkan Federasi Sepak Bola Argentina atau AFA sudah menjadwalkan pertemuan dengan Presiden FIFA di Paraguay hari ini dalam laporan media asal Argentina. Oke, nah ini juga Double Amaria menyebutkan AFA mengajukan diri setelah mendengar kabar PSSI menyatakan undian grup Piala Dunia U20 dibatalkan. Dengan mengajukan diri sebagai pengganti Indonesia selaku tuan rumah, Argentina bisa memanfaatkan keuntungan sebagai tuan rumah dengan bisa tampil di putaran final Piala Dunia U20, dan diketahui Argentina gagal melangkah di edisi ke-23 Piala Dunia U20 tersebut saat kalah bersaing dengan Brasil, Kolombia, kemudian Ekuador dan juga Uruguay dalam fase penyisihan grup Piala CONMEBOL U20 2023 yang menjadi ajang penentu tiket ke putaran Piala Dunia U20. Oke, itu dia Bang. Langsung gercep Argentina gitu ya. Bang, begini deh. Oke, kondisinya nasi sudah menjadi bubur, Bang. Ya. Kita perlu evaluasi begitu. Bagaimana menjaga pelajaran keras yang kita terima di sini tidak hilang dengan isu lain seperti isu Kanjuruhan juga lama-lama hilang. Betul. Itu bagaimana, Bang? Ya, yang pertama ya kita memang bukan cuma sekedar kita selesai nasi sudah jadi bubur terus tidak ada yang bertanggung jawab. Itu yang pertama. Komitmen kita harus ada yang bertanggung jawab sehingga kemudian ke depan orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran atau yang bikin gaduh lah ketika event-event itu kemudian tidak bisa digelar juga akan berpikir ulang ke depannya gitu kan. Jangan sampai kemudian nanti ada kepentingan-kepentingan politik nih, ada event besar kepentingan politik dibikin gaduh saja supaya gagal gitu kan. Setelah itu selesai. Dan mau kapan bangsa ini jadi maju gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini kalau kemudian keputusannya seperti ini dan Indonesia harus komitmen ketika kemudian menolak kehadiran Israel dalam Piala Dunia, maka dalam event-event lain harus hal yang sama. Ke depan Agustus ini ada namanya World Beach Game yang akan digelar di di Bali. Dan pesertanya salah satunya adalah Israel gitu kan. Apakah ini akan ditolak? Nah, ini akan menjadi pertanyaan dari masyarakat. Kalau kemudian ini bisa dilaksanakan, Piala Dunia tidak bisa dilaksanakan, artinya Piala Dunia kita yang memang merupakan kegiatan yang paling seksi dan paling ini jadi mainan politik, dan itu confirm menurut saya. Ini menjadi mainan politik karena yang bicara itu sudah jelas gitu kan. Ada kubu-kubu yang bicara kelompok A ini PDI Perjuangan yang paling banyak kan belakangan bicara semua, bahkan sampai Jawa Timur, kemudian DKI Jakarta, semua politisinya bicara kita menolak kehadiran Israel. Nah, kalau bicara kehadiran Israel menolak kan lucunya kenapa di sepak bola kemarin di Interparliamentary Union aman-aman aja, saja gitu kan. Sekarang alasannya alasan politik konstitusi kita harus ditegakkan. Loh, kemarin bukan cuma di Interparliamentary Union, di kegiatan bulu tangkis, kemudian di panjat dinding, kemudian di sepeda, semua ada. Bang Akmal, berarti tugas kita sama-sama jaga supaya kalaupun nanti ada politisasi lagi, kita yang jaga sama-sama. Begitu Bang ya? Betul. Dan yang paling penting sekarang kalau kita ini masyarakat yang meminta kepada mereka yang melakukan kesalahan ini bikin gaduh, ya minta maaf secara umum, secara terbuka kepada masyarakat. Apa susahnya sih kita minta maaf karena kemudian kita gagal jadi tuan rumah. Misalnya Pak Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah, kita minta maaf kepada masyarakat Indonesia, kita gagal jadi tuan rumah. Langsung saja minta maaf dengan gentle, begitu Bang. Oke, Bang Akmal, waktu kita sudah terbatas. Dan saya sudah dapat poinnya, dan terima kasih Bang sekali lagi. Mari kita yang kawal supaya jangan sampai kasus ini seperti kasus Kanjuruhan yang lama-lama menghilang. Betul. Terima kasih sekali lagi ya. Dan pemirsa, informasi lainnya akan hadir di Selamat Pagi Indonesia sesaat lagi.